Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan tentang panduan untuk tugas akhir kalian, yaitu eksplorasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan atau program CSR di masyarakat domisili kalian. Survei ini ditujukan untuk menggali informasi dan persepsi masyarakat terhadap CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan berbasis domisilinya mahasiswa. Nah, yang harus Anda lakukan adalah menemukan 20 orang yang menerima manfaat CSR dari perusahaan, kemudian berikan pertanyaan sesuai dengan panduan yang ada di file ini, kemudian rekam suaranya. Nah, setelah direkam, jangan lupa nanti diberikan nama informan sesuai dengan jumlah informannya. Misalkan informan 1, informan 2, informan 3, dan seterusnya. Setiap rekaman nanti dikumpulkan di Google Drive yang ada di bagian link dokumen ini. Pertanyaan yang harus Anda berikan adalah nama perusahaan pemberi CSR-nya. Jadi kalau misalkan ada satu nama mahasiswa, kemudian lokasinya di Jawa Timur, terus kemudian di satu tempat ada CSR, program CSR dari BUMN atau bank apa gitu, sebutkan namanya, nama perusahaannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah jenis perusahaannya. Perusahaan ini termasuk BUMN atau swasta. Kemudian nama informannya, kemudian jenis kelamin informan. Informan itu adalah orang yang Anda wawancarai, gitu ya. Jadi Anda sebagai pewawancara, kemudian orang yang Anda cari tadi namanya adalah informan. Kemudian alamat informan di mana dan pekerjaan informan apa. Pertanyaan yang harus Anda berikan adalah ini. Jadi ada pertanyaan yang sifatnya uraian dan ada pertanyaan yang sifatnya mereka diminta untuk memberikan penilaian. Nomor 1, apakah Bapak Ibu mengetahui mengenai program yang dilakukan oleh perusahaan titik-titik, perusahaan yang ada di situ? Jadi meskipun misalkan ya dalam satu tempat ada beberapa perusahaan, cukup diambil satu saja perusahaannya. Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan CSR dari mana dan apa saja bentuknya. Kemudian, apakah Bapak Ibu turut aktif berperan serta dalam merencanakan kegiatan tanggung jawab CSR itu? Jadi, apakah masyarakat ada yang dilibatkan dalam proses perencanaan CSR itu? Ataukah tiba-tiba perusahaan itu datang gitu? Nah, itu perlu digali informasinya. Kemudian, berikan penilaian apakah kegiatan tanggung jawab CSR ini sudah direncanakan dengan sangat baik. Penilaiannya 1-5. Mereka diminta untuk menilai. Terus kemudian pertanyaan nomor 4, mengapa Bapak Ibu tertarik untuk berperan serta? Misalkan dilibatkan gitu ya. Terus kemudian siapa saja yang menurut Bapak Ibu yang terkait dengan kegiatan ini selama pelaksanaannya? Diminta siapa saja yang dilibatkan gitu ya. Nah, ini untuk menguji pemahaman mereka. Kemudian, apakah Bapak Ibu mengetahui besaran anggaran yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial itu? Berapa puluh juta, berapa ratus juta gitu ya. Kemudian jika mereka tahu ditulis anggarannya berapa gitu atau nanti ditanya anggaran yang mereka tahu berapa. Kemudian mereka diminta untuk memberikan penilaian. Berikan penilaian Bapak Ibu misalkan gitu 1-5, 1 artinya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Pertanyaannya Ibu, apakah pendanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR sudah sesuai dengan kebutuhan? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Berikutnya, bagaimana menurut Anda mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan CSR perusahaan apa gitu? Khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program. Kalau memang ada ya, kalau memang ada pemberdayaan ekonomi, misalkan ada eh, bentuk CSR-nya itu mendirikan satu kegiatan yang bisa menopang ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, diminta untuk menyebutkan kegiatannya seperti apa. Ini pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh mereka. Nanti kalau misalkan Anda ingin mengembangkan atau istilahnya dalam wawancara ini ngeblend ngalir gitu ya, ngalir Anda ada pertanyaan tambahan silahkan disampaikan, tidak apa-apa, itu bagus malah. Kemudian 9, berikan penilaian Bapak Ibu apakah kegiatan tanggung jawab CSR ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sudah sesuai belum kegiatannya? Kalau tadi perencanaan, kalau ini adalah kegiatannya. Kemudian yang ke-10, pendampingan apa yang diberikan oleh perusahaan?
pada kegiatan CSR ini. Kemudian ditanya terkait dengan kepuasan pendampingan itu, apakah sudah dilaksanakan dengan baik, penilaiannya 1 sampai 5. Kemudian nomor 12, sejauh ini apakah manfaat yang Anda rasakan dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program titik-titik-titik, disuruh cerita manfaatnya apa gitu. Kemudian berupa apa saja manfaat yang Anda rasakan tersebut, misalkan bantuan kesehatan dan lain sebagainya, banyak pasti ininya. Apakah hingga saat ini untuk melihat sustainability ya, apakah hingga saat ini kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan program bla 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 bla, saya tidak tahu kegiatannya apa, masih berjalan. Menurut Bapak Ibu, apakah program tanggung jawab sosial ini sudah sesuai dengan kebutuhan penerima program? Nah, kayak gitu. Kemudian beri penilaian dan seterusnya. Apakah harapan Bapak Ibu kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui program seret? Harapannya apa? Ditanya. Kelanjutannya nanti mau ada kegiatan susulan atau mungkin programnya diperpanjang, dananya diperbesar. Nah, itu yang diharapkan nanti masyarakat bisa menyampaikan itu, sehingga Anda secara tidak langsung di sini Anda akan belajar mengenai sebenarnya sejauh apa sih etika perusahaan dalam memberikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, dan apakah tanggung jawab itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ini yang menjadi wawasan tersendiri untuk Anda berdasarkan lokasi Anda gitu ya. Terus kemudian setiap file rekaman ini yang perlu dicatat bahwa setiap file rekaman nanti mohon diberikan nama file, kelas B atau C, A atau B ya, bukan B atau C, A atau B. Kemudian nama mahasiswanya, informannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. File rekaman dan file laporan dijadikan dalam satu folder dengan format zip atau RAR dengan penamaan file kelas A atau B, nama mahasiswa. Kemudian laporannya dikumpulkan 13 Juni 2022. Masih lama waktunya, sehingga menemukan orang 20 itu bukan hal yang sulit, pasti cukup mudah. Nanti segera dibuat laporannya. Nah, nanti ini adalah link untuk pengumpulannya, kelas A dan kelas B. Terus kemudian ini adalah format laporannya. Ada halaman sampulnya nama Anda, NIM Anda dengan judul laporan studi eksplorasi kepuasan masyarakat, nama lokasi Anda apa, terhadap program CSR perusahaannya apa yang ada di situ. Kategori perusahaannya bebas, BUMN atau swasta ya, BUMN atau swasta. Boleh perusahaan perbankan, boleh perusahaan makanan, perusahaan apapun boleh, yang penting BUMN atau swasta. Kemudian di bagian pendahuluan ceritakan kondisi masyarakat di tempat Anda itu apa. Ini saya ingin mengenal atau ingin melihat intuisi Anda, kemampuan Anda dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan apakah memang butuhnya itu ya, sehingga perusahaan memberikan program CSR itu. Jadi jelaskan kondisi masyarakat dan identifikasi kebutuhan masyarakat sehingga ada program CSR yang dilakukan perusahaan di lokasi Anda. Ini saya minta Anda tidak sekedar bercerita, tapi kalau bisa lampirkan foto di sini. Jika memang ada kebutuhannya ini, memang masyarakatnya yang diperlukan ini, itu ada bukti dokumentasi dalam bentuk foto, bagus dilampirkan di pendahuluan ini. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Khusus untuk pertanyaan yang ada penilaiannya 3, 7, 9, 11, 15, nanti dibuat grafik batang, dibuat di Excel dulu. Buat di Excel, nama responden sebelah kiri, terus kemudian item pertanyaannya ya 3, 7, 9, 11, 15, terus kemudian dibuat grafik batangnya. Kemudian untuk pertanyaan 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, dan 14 dibuat ringkasannya secara umum. Ringkasan secara umum meliputi apa? Meliputi perencanaan, pendanaan, pelaksanaan kegiatan, pendampingan, dan sustainability atau keberlanjutan dari program ini. Nah, nanti di bagian kesimpulan buatlah kesimpulan atas hasil eksplorasi Anda. Begitu terkait dengan panduan ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group.